Waktu menunjukkan pukul 23:48. Sebentar lagi Halloween akan segera berakhir. Seperti hari-hari Halloween tahun sebelumnya. Sepanjang hari ini kuhabiskan di kamarku untuk menonton film-film horor seperti Friday the 13th, lalu Halloween, lalu Jigsaw, dan lainnya. Aku sangat ingin merayakan Halloween, tetapi Halloween dilarang di negaraku. Aku ingin memasang Jack-o'-lantern dan dekorasi Halloween lainnya. Sama seperti ketika seseorang memasang pohon Natal di rumahnya. Aku ingin melakukannya, tetapi aku takut keluargaku tidak mengizinkanku melakukannya. Mungkin itu semua karena bertentangan dengan adat dan agama, pikirku. 12 menit tersisa. Aku mencari informasi seputar Halloween di negaraku, tetapi tidak ada satupun perayaan di sini. Hingga akhirnya ketika aku sedang membaca artikel mengenai Halloween, muncullah sebuah iklan mengenai ajakan untuk merayakan Halloween di sebuah restoran yang jaraknya lumayan jauh dari rumahku. Aku segera membaca lebih lanjut mengenai iklan tersebut dan terdapat beberapa persyaratan. Salah satunya memakai kostum Halloween, dan kostum terbaik akan memenangkan hadiah. Acaranya akan diadakan besok malam. Aku tidak ingin melewatkan acara ini karena ini adalah kesempatanku untuk merayakan Halloween bersama banyak orang. Aku segera mempersiapkan diri untuk besok malam. Malam berganti pagi, dan pagi berganti malam. Aku berangkat dengan mobilku dari rumahku ke restoran tersebut dengan mengenakan kostum Jason seperti di film Friday the 13th. Dengan gergaji mesin di sampingku. Ketika aku sampai di sana, aku disambut dengan penjaga restoran tersebut yang juga mengenakan kostum Halloween. Restorannya cukup indah. Ada banyak dekorasi-dekorasi Halloween di sana. "Selamat datang, Tuan," ucap seorang penjaga restoran. Aku membalas sambutan mereka dengan mengayunkan gergaji mesin ke kepala mereka. Orang-orang yang ada di sana berteriak-teriak dan berlari ke sana ke sini, seperti di film-film horor. Mereka menatapku dengan ketakutan. Aku melanjutkan peranku sebagai Jason dengan membunuh mereka semua seperti di filmnya. Aku yakin bahwa aku yang akan memenangkan hadiahnya. Lanjut ke cerita selanjutnya. Namaku Jack. Aku hanyalah seorang diri saja di rumahku. Aku tinggal di salah satu negara bagian Amerika, yaitu California. Malam ini rumahku mati lampu. Kupikir mungkin ini karena aku belum membayar tagihan listrik. Aku menyalakan senter handphoneku dan aku lihat tagihan listrikku. Ternyata masih belum habis. Aku melihat sekeliling rumah tetanggaku dan lampu rumah mereka menyala. Aku coba mencari lilin, tetapi aku tidak menemukan lilinku sama sekali. Aku ambil kunci mobilku dan aku nyalakan mobilku untuk pergi ke supermarket untuk membeli lilin. Di tengah perjalanan, langit malam yang biasa berwarna hitam menjadi merah, dan tetesan air sedikit demi sedikit mulai membasahi jalanan dan mobilku. Sampainya aku di sana, aku mengambil selusin lilin dan membayarnya di kasir. Sambil mengantri untuk membayar, aku melihat ke TV yang biasa ada di kasir, yang sedang menayangkan berita. 3 orang pria tewas dibunuh di California oleh seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya.
Pembunuhan ini tidak hanya terjadi sekali. Hari Senin lalu, 2 orang pria juga tewas dibunuh oleh seorang wanita yang diduga adalah wanita yang sama. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki kasus ini. Aku tidak menghiraukan berita tersebut. Setelah aku membayar belanjaanku, aku segera naik ke mobilku. Hujan deras sudah turun disertai dengan suara gemuruh. Aku menyalakan mobilku dan segera pulang ke rumahku. Pohon-pohon cemara menemani jalanku. Di tengah perjalanan, betapa kagetnya aku menemukan wanita yang pingsan di tengah jalan. Aku angkat dia dan kubawa masuk ke mobilku. Wajahnya sangat cantik dan manis. Pakaiannya aneh, seperti pakaian tradisional wanita Jepang. Aku tidak memperdulikan hal itu dan membawanya pulang ke rumahku. Sesampainya di rumahku, ku gendong dia keluar dari mobil. Dan saat aku menginjakkan kakiku di teras rumah, tiba-tiba saja lampu rumahku kembali menyala. Aku membawanya masuk ke rumah dan meletakkan dia di kamar tamu. Aku melihat darah di tanganku yang meletak. Aku melihat darah di tanganku yang asalnya dari perut wanita tersebut. Ku periksa dia, perutnya terluka. Sepertinya luka tusukan. Aku mengambil kotak P3K, lalu mengobati perutnya yang terluka. Bajunya basah kuyup. Aku tidak berani mengganti bajunya. Aku menutupi badannya dengan selimut, setidaknya dia tidak terlalu kedinginan, meski pakaiannya sangat basah. Keesokan harinya aku bangun dan aku pergi ke kamar tamu untuk melihat wanita itu. Ternyata dia sudah siuman, namun kondisinya masih lemah. Aku menyapa dia dan dia hanya diam saja. "Hai," sapaku kepadanya. Dia diam saja sambil melihat ke arahku. "Bagaimana perutmu? Apakah kamu sudah merasa lebih baik?" tanyaku kepadanya. Masih tidak ada respon darinya. "Aku menemukanmu pingsan di jalan semalam, dan aku membawamu ke rumahku. Aku melihat perutmu terluka, dan aku mengobati perutmu. Siapa namamu?" tanyaku. Masih sama saja seperti sebelumnya, tidak ada respon sama sekali. "Baiklah, aku akan mengambilkan segelas air putih dan sarapan untukmu," ucapku sambil meninggalkan kamar itu. Kebetulan di dapur rumahku ada sebuah TV kecil. Aku menyalakan TV tersebut sambil menyiapkan sarapan untuknya. "Ya, namaku Rick. Aku saat itu sedang berada di dalam rumahku. Aku kaget mendengar teriakan seorang pria minta tolong di sebelah rumahku. Aku melihat ke jendela dan membuka sedikit gorden jendelaku. Aku melihat 3 orang pria dibunuh oleh seorang wanita yang mengenakan pakaian yang seperti pakaian tradisional Jepang," ucap Rick, orang yang diwawancarai di TV tersebut. Aku segera mematikan TV dan berjalan perlahan ke kamar tamu. Sambil gemetar, aku perlahan membuka pintu kamar tersebut. Ketika aku melihat ke dalam, wanita tersebut sudah tidak di sana. Aku menoleh ke belakang dan tiba-tiba wanita itu menjulurkan pedang ke arah badanku.